wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Yunia Fatimah dan teman saya Fatimah Zahra. Di sini kami sebagai Master of Ceremonial yang akan memandu jalannya acara, yaitu Pandemic Fatigue Syndrome. Oke, tanpa menunda-nunda, karena sesuatu yang ditunda-tunda itu tidak baik ya teman-teman. Baiklah, dipersilakan kepada saudari Nisa Ananda, Amanda Putri Tulistiani, dan dilanjutkan oleh saudari Wigatiki Tirotul Aziza Panggestuti Ahmad. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan apa itu pandemi fatigue. Pandemi fatigue bisa disebut dengan kelelahan mental karena adanya pandemi yang masih berkelanjutan sampai saat ini. Sehingga orang lain tidak bisa mengontrol dirinya sendiri untuk melawan virus-virus ini. Pada akhirnya mereka kehilangan semangat, motivasi, dan juga mulai merasakan jenuh akibat pandemi yang melonjak begitu cepat. Tidak sedikit, tetapi banyak orang-orang yang merasakan pandemi fatigue ini. Sehingga orang-orang mulai tidak melakukan atau mematuhi peraturan yang dianjurkan. Indonesia sudah masuk dalam gelombang pandemik fatigue. Protokol kesehatan sulit dipertahankan karena orang Indonesia cenderung mengutamakan relasi, keluarga, dan kegembiraan. Tak heran jika sebagian besar mengeluh susah liburan dan melaksanakan ibadah di rumah ibadah. Pandemik fatigue bisa dialami siapapun. Kondisi ini dipengaruhi oleh emosi, pengalaman, persepsi selama proses adaptasi. Misalnya saja, adaptasi yang berlangsung lancar saat ada anggota keluarga yang terpapar. Sedangkan saat belum ada yang terpapar, protokol kesehatan cenderung longgar. Ada pula yang pasrah dan membiarkan apapun yang nanti akan terjadi. Kelelahan pandemi atau pandemi fatigue ditandai dengan demotivasi atau kehilangan motivasi untuk mengikuti perilaku perlindungan yang direkomendasikan. Demotivasi atau kehilangan motivasi sangat wajar terjadi pada saat pandemi seperti ini. Pada awal pandemi, kebanyakan orang memang bisa menyesuaikan mental dan fisik untuk bertahan hidup dalam jangka pendek, atau yang disebut juga surge capacity. Namun, ketika situasi berlarut-larut, mereka harus segera kembali melakukan penyesuaian, karena ini berhubungan dengan motivasi, kemampuan individual, serta peluang yang ditawarkan oleh lingkungan sosial. Kelelahan pandemi ini bisa dialami oleh siapa saja tanpa mengenal usia. Maka dari itu, kita dapat memberi semangat atau dukungan kepada mereka yang mengalami pandemi fatigue syndrome. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan kami yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kami persilahkan kepada rekan kami, kepada Muhammad Hendro Prayoga dan saudari Maghfiratul Mutsaniah. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Dampak buruk pandemic fatigue syndrome atau biasa disebut dengan kelelahan dalam masa pandemi memiliki dampak buruk sosial sebagai berikut. 1. Protokol kesehatan kurang dipatuhi. Banyak orang yang meremehkan pandemi saat ini. Semakin lama masa pandemi, semakin banyak orang yang tidak memakai masker dan jaga jarak. Karena orang Indonesia lebih mementingkan relasi keluarga dan kegembiraan yang mengakibatkan kenaikan jumlah COVID-19 saat ini. 2. Menyebabkan stres yang luar biasa hebat seperti gampang cemas, cepat lelah, dan tidak konsentrasi. Lemahnya ekonomi masyarakat. Dengan adanya perlakuan PPKM dari pemerintah, para pedagang kecil sangat susah untuk mendapatkan pelanggannya karena harus dituntut
untuk tutup lebih awal dari jam biasanya. Itu menyebabkan perekonomian dari keluarga pedagang tersebut mengalami sedikit kemunduran, dan itu juga menyebabkan terhalangnya mereka melakukan pembayaran seperti membayar SPP sekolah, membayar listrik, dan juga membayar air. Itu semua harus kita atasi dengan cara bersabar sampai pandemik ini telah berakhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kita mendengarkan dampak buruk. Saya rasa ada baiknya juga kalau kita juga mendengarkan dampak baik dari pandemic fatigue syndrome ini yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Rafi Herlambang dan dilanjutkan oleh saudara Wildan Abdul Aziz. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dampak baik atau hikmah dari adanya pandemic fatigue syndrome ialah kita bisa lebih peduli terhadap kesehatan jasmani kita lebih dari sebelumnya. Meningkatkan imunitas tubuh atau menjaga kesehatan jasmani kita tentunya sangat penting, terutama di saat-saat seperti ini. Nah, ada dua cara bagi kita untuk bisa meningkatkan daya imunitas kita. Yang pertama yakni dengan cara rutin meminum multivitamin. Multivitamin dapat kita temukan di apotek-apotek terdekat, bukan di toko kelontong atau juga warung tentunya. Nah, yang kedua yakni rajin berolahraga. Ada banyak sekali olahraga yang dapat kita lakukan di sela-sela kesibukan rutinitas kita setiap hari. Seperti jalan-jalan santai di pagi hari misalnya. Mungkin untuk jalan-jalan santai ini lebih cocok bagi mereka yang sudah dewasa atau sudah berumur. Namun bagi kita para pemuda yang menginginkan olahraga yang lebih berefek bagi tubuh kita dapat melakukan jogging atau juga shuttle run. Nah, untuk mereka yang lebih berminat olahraga di sore hari, bersepeda menjadi jawabannya. Tentunya bersepeda di sore hari sangat menyenangkan. Nah, jika kita dapat menerapkan dua poin yang sudah saya sebutkan tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan tubuh yang sehat dan optimal, sehingga kita dapat menjalankan rutinitas kita setiap hari dengan tenang dan nyaman. Saya di sini akan menyampaikan apa yang telah Mas Wildan sampaikan tadi. Mungkin kalian masih berpikir bahwa tidak ada hikmah yang dapat kita ambil dari pandemik fatigue ini. Ya, betul. Mungkin kita tidak akan menemukan sebuah hikmah di balik pandemik fatigue ini jikalau kita terus-menerus berpikir secara negatif. Jika kita sedikit saja mau menurunkan ego kita, meredakan ketakutan kita, dan mau berpikir secara jernih, maka kita akan menemukan sebuah hikmah di balik pandemik fatigue ini. Tadi Mas Wildan sudah sampaikan sebuah hikmah di balik pandemik fatigue ini dari sisi kehidupan. Maka izinkan saya untuk menyampaikan hikmah di balik pandemik fatigue ini dari sisi spiritualitas. Dengan pandemik fatigue ini, kita kembali tersadar untuk apa kita dilahirkan di bumi ini. Apa yang kita cari di dunia ini? Bukankah dunia hanya sementara? Lantas, mengapa kita sebegitu takutnya akan pandemi ini? Sampai-sampai kita stres dan putus asa. Selemah itukah jiwa seorang muslim? Tidak, teman-teman. Tidak selemah itu jiwa muslim sejati. Seorang muslim sejati tidak akan pernah takut sekalipun kematian menggerogoti tubuhnya. Karena ia tahu sejatinya ia dilahirkan di bumi ini semata-mata untuk mencari ridhonya. Maka dengan begitu teman-teman, selain kita perlu menjaga imun tubuh kita juga perlu mengisi hati kita dengan ketakwaan. Dan juga kita perlu mencarger iman kita kembali dengan lebih giat beribadah, mengamalkan amalan-amalan sunnah, dan
mendengarkan ceramah-ceramah. Dengan begitu, hati kita menjadi kuat layaknya muslim sejati. Dan insya Allah, kita akan terhindar dari semua mara bahaya. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya kami panggilkan kepada Saudara Muhammad Wahab Hasbullah, Novan Ferdi Hasan, dan dilanjutkan dengan Saudara Muhammad Ibadur Rahman dan Saudari Kamilah. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Kasus COVID di Indonesia sudah sangat banyak. Akibatnya, masyarakat terganggu dalam kesehatan mental tentunya. Seperti pandemik fatigue syndrome ini, kelelahan dalam pandemik. Lalu, bagaimana solusinya? Solusi mengatasi pandemi fatigue syndrome ini. Semua golongan wajib ikut berperan seperti masyarakat dan pemerintah. Apa aja sih solusi untuk masyarakat? Yang pertama tentunya menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang seperti apa? Seperti tidur yang cukup. Tidur yang cukup minimal 7 jam sehari dapat membantu mengurangi kelelahan psikologis. Kurang tidur dapat memperburuk situasi dan membawa diri kita ke masalah lain seperti depresi. Solusi lain untuk mengatasi pandemi fatigue syndrome COVID-19 yaitu kita melakukan olahraga setiap hari, seenggaknya 3 kali seminggu lah, untuk menambah daya tahan tubuh kita. Olahraga setiap hari tidak hanya akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh saja, tapi juga akan memberi dampak yang sangat efisien kepada psikologis kita. Ini membantu menurunkan stres dan menenangkan pikiran. Pikiran kita akan jernih, pikiran kita akan lancar. Dengan olahraga kan kita semakin banyak inspirasi. Selanjutnya yaitu ada makan makanan sehat. Mengonsumsi makanan yang sehat tentunya sangat membantu ketahanan tubuh kita. Memakan makanan sehat tentunya sangat diwajibkan dalam kondisi pandemi yang seperti saat ini. Yang kedua yaitu batasi mendengarkan semua berita COVID yang hoax atau berdampak negatif untuk kita, karena itu bisa menyebabkan kita terkena mental lah, kayak khawatir, terus takut, seperti itu. Mendengarkan setiap berita tentang COVID-19 dapat mempengaruhi diri secara negatif dan menyebabkan kelelahan. Dengarkan berita dari sumber yang akurat, valid, dan tetap bersikap positif untuk mengatasi semua situasi secara efisien. Jadi kita jangan khawatir, tetap calm down, ya seperti itulah. Jadi jangan terlalu khawatir lah terhadap situasi yang seperti ini. Yang ketiga adalah komunikasi. Habiskan waktu bersama keluarga dan teman atau terhubung dengan mereka melalui sumber digital seperti telepon ataupun panggilan video. Ini akan mencegah perasaan terisolasi dan dengan demikian mencegah kelelahan. Yang keempat adalah menerima kondisi emosi. Pandemi telah membuat orang-orang merasa campur aduk. Bisa berupa rasa sakit akibat kehilangan orang-orang yang dicintai, stres akibat penyebaran virus, dan rasa kesepian akibat jauh dari keluarga, ataupun karena mengisolasi diri. Terima emosi diri kita dengan cara yang positif, karena memikirkannya dapat menyebabkan stres fisik, atau menyebabkan bentuk yang lebih kronis, seperti depresi. Dan peran pemerintah juga sangatlah penting. Apa sajakah peran pemerintah tersebut? Di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah disarankan membuat regulasi yang berfokus pada manusia atau masyarakat. Kebijakan dibuat berbasis data dan tidak bisa dipukul rata. Yang kedua, penting juga untuk menekankan community based solutions, yang artinya melibatkan anggota masyarakat dalam menyusun terhadap situasi pandemi. Di sini diperlukan adanya
keterbukaan, dan perubahan gaya hidup. Dan yang ketiga, pemerintah terus aktif bergerak memberi solusi kepada masyarakat agar tetap dalam kondisi yang baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Dian Isna Saidatun Nafiah dan Muhfajar Ma'arif, dan yang terakhir akan disampaikan oleh saudari kita Aditya Gabriel Dian Tarisa. Kepadanya kami persilahkan. Tanggapan saya mengenai kasus ini adalah kasus ini merupakan hal yang wajar karena kita diharuskan untuk beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Sedangkan adaptasi baru ini terus dilakukan di negara kita setahun terakhir untuk bertahan hidup di tengah berbagai perubahan. Pandemi sendiri sudah menyerang negara kita hampir 2 tahun lamanya. Tentu menjadikan masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sendiri cenderung mengutamakan relasi keluarga dan kegembiraan. Tak heran jika mereka mengeluh dan mengalami kejenuhan. Karena perubahan ini adalah perubahan paksaan oleh institusi lewat regulasi dari orang yang kena maupun tidak kena. Kalau kita ngomongin berapa lama sih kita harus bertahan, ada satu titik di mana kita jenuh terhadap perubahan-perubahan yang diminta untuk dilakukan. Itulah yang disebut dengan pandemic fatigue. Ya, jadi tanggapan saya pada keadaan saat ini, yaitu pandemic fatigue syndrome, jujur saya sangat prihatin. Kenapa? Karena banyak masyarakat saat ini yang sudah lagi tidak mempedulikan namanya protokol kesehatan. Banyak masyarakat yang sudah mengabaikan anjuran-anjuran pemerintah. Sehingga dengan keadaan seperti ini, maka akan semakin besar pengaruhnya untuk semakin tinggi angka orang yang terpapar COVID-19. Jadi saya mohon untuk masyarakat untuk kita harus tetap berpikiran positif. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun kita belum tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Intinya kita harus tetap menjaga imunitas tubuh kita agar kita tetap sehat dan kita tidak akan terpapar COVID-19. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri yang lain mengenai pandemic fatigue syndrome. Yang sudah dijelaskan antara lain penjelasan atau artinya, solusi dan penyebabnya, dampak baik dan dampak buruknya. Nah, fatigue syndrome adalah rasa kelelahan yang mana dikarenakan oleh alami gaya hidup seseorang, seperti kurangnya tidur, olahraga yang tidak beratur, pola makan yang tidak beraturan. Oleh karena itu, untuk mengimbangi atau mencegah terjadinya pandemic fatigue syndrome antara lain, yaitu melakukan olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, pola makan yang teratur. Intinya teratur adalah kita harus mencari makanan yang bergizi, makanan yang sehat, agar bisa menstabilkan imun kita sehingga tidak terjadi kelelahan. Selain itu, kita juga dapat melakukan hal-hal positif seperti melakukan kegemaran, yaitu menggambar, bernyanyi, atau berjalan-jalan dengan keluarga. Karena dengan hal seperti itu kita dapat meningkatkan rasa bahagia atau rasa keharmonisan. Jadi rasa lelah akan hilang. Selain itu, kita juga dapat bersilaturahmi satu sama lain antar keluarga, antar teman dekat, atau sama teman yang mungkin kita jarang bertemu. Karena hal tersebut juga akan menambah mood kita atau mengubah rasa lelah kita menjadi senang karena hal-hal kecil seperti itu. Oleh karena itu tanggapan menurut saya untuk mencegah kelelahan atau pandemic fatigue syndrome.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi kami secara pribadi maupun teman-teman yang telah mendengarkan. Terakhir, sebelum kami tutup, kami akan memberikan sebuah pantun yang akan disampaikan oleh rekan saya. Siang-siang bikin ager-ager, bikinnya di rumah si Akum. Terima kasih sudah mendengar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.